Entah kenapa kadang kita bingung, kenapa di luar sana ada banyak sekali orang kaya. Tapi sebenarnya kitalah yang keliru. Sebenarnya tidak semua orang kaya yang kita lihat di luar sana adalah orang kaya yang benar-benar kaya. Tidak sedikit dari mereka yang sebenarnya bersikap sok kaya atau berpura-pura kaya, hanya agar orang lain menganggap mereka kaya. Dan ada banyak hal yang harus dihindari dari sikap-sikap ini, karena memang berperilaku sok kaya atau pura-pura kaya akan membuat kamu justru menjadi orang yang semakin miskin di masa depan. Karena memang kekayaan tidak bisa dilihat dari apa yang kita lihat setiap hari terhadap orang lain. Entah itu dari kendaraan mereka, dari apa yang mereka kenakan, maupun dari gadget-gadget yang mereka pakai. Karena seperti kata sebuah buku yang berjudul The Psychology of Money, bahwa kekayaan seseorang itu adalah apa yang tidak tampak, bukanlah apa yang tampak. Dengan kata lain, jika seseorang mengendarai sebuah mobil mewah dengan harga 1M misalnya, sebenarnya itu bukanlah taraf kekayaan mereka. Tapi itu adalah sejumlah uang yang kamu lihat yang sudah mereka habiskan dari kekayaan yang mereka miliki. Jadi jangan nilai orang kaya atau miskin dari apa yang mereka kendarai. Dan di sini saya sudah mengumpulkan 9 perbedaan antara orang kaya asli dengan orang yang berpura-pura kaya, sehingga kita bisa menilai sendiri nih, apakah kita benar-benar bersama orang-orang yang kayanya beneran gitu atau pura-pura. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke perbedaan yang pertama. Perbedaan yang paling mencolok untuk melihat apakah seseorang itu benar-benar kaya atau pura-pura kaya adalah dari gaya hidup dan pengeluaran. Orang yang benar-benar kaya biasanya hidup di bawah kemampuan, karena mereka sangat menghargai uang. Mereka mungkin akan terlihat sedikit mewah, tapi sebenarnya kemewahan yang kamu lihat dari mereka yang benar-benar kaya adalah gaya hidup yang berada di bawah kemampuan kekayaan yang mereka miliki. Dengan kata lain, semakin kaya kamu melihat orang yang benar-benar kaya, sebenarnya mereka memiliki kekayaan yang semakin berlimpah atau lebih dari gaya hidup mereka. Tapi kenyataannya bahwa semua orang yang kaya beneran biasanya hidup jauh melampaui kemampuan keuangan mereka. Dengan kata lain, mereka bahkan terlihat miskin. Berbeda dari itu, orang yang pura-pura kaya biasanya menghabiskan lebih banyak uang yang mereka miliki untuk barang-barang mewah. Orang yang pura-pura kaya cenderung untuk cepat membelanjakan uang yang mereka miliki, hanya untuk terlihat kaya atau hanya untuk dipamerkan kepada orang-orang yang ada di sekitaran mereka, yang mana membuat mereka akan membeli barang-barang mewah. Jadi kita kadang tidak tahu nih, apakah uang yang digunakan untuk membeli barang-barang mewah yang kita lihat adalah uang dari hasil pekerjaan mereka, uang dari kekayaan mereka, atau mungkin uang dari pinjaman. Kita tidak tahu, bukan? Seperti yang kamu lihat di luar sana, sangat banyak sekali orang yang sangat kaya yang hanya mengenakan pakaian seadanya, mengendarai mobil yang tidak terlalu mahal bahkan. Kemudian perbedaan yang kedua dari orang kaya asli dengan orang yang pura-pura kaya adalah investasi dan konsumsi. Orang yang kaya asli biasanya fokus pada investasi. Mereka selalu memprioritaskan investasi menjadi prioritas paling utama. Karena investasi bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan, apalagi keuntungannya bisa bersifat jangka panjang. Dengan kata lain, orang yang benar-benar kaya fokus untuk melihat uang sebagai sebuah modal untuk mendapatkan uang lebih dari yang mereka miliki. Sedangkan orang-orang yang pura-pura kaya biasanya fokus pada konsumsi. Ketika mereka memiliki uang, orang yang pura-pura kaya biasanya langsung memikirkan apa yang harus saya beli. Entah itu untuk kebutuhan, gaya hidup, atau untuk memenuhi hasrat mereka untuk terlihat kaya. Yang mana pada akhirnya membuat mereka membeli barang-barang konsumsi yang banyak menghabiskan uang, seperti barang-barang mewah dari kendaraan, gadget, pakaian, dan sebagainya. Kemudian perbedaan dari orang yang kaya asli dan yang pura-pura kaya yang ketiga adalah pendapatan pasif. Jadi pendapatan pasif itu adalah sebuah proses di mana
Walaupun kita tertidur sekalipun, uang kita tetap bekerja untuk diri kita, atau kita tetap menghasilkan uang. Dan inilah yang selalu dimiliki oleh orang yang kaya asli. Mereka selalu memiliki beberapa sumber pendapatan pasif, yang mana tentu saja akan membuat mereka tetap kaya walaupun mereka tidak bekerja sekalipun. Jenis-jenis pendapatan pasif yang dimiliki oleh orang kaya beneran diantaranya adalah dividen saham, kemudian sewa properti, dan royalti dari karya-karya yang mereka ciptakan seperti musik, buku, dan sebagainya. Berbeda dari itu, orang yang pura-pura kaya biasanya mengandalkan pendapatan aktif. Jadi pendapatan aktif adalah sebuah pendapatan yang kamu dapatkan hanya saat kamu bekerja. Seperti misalnya gaji kamu di perusahaan, kemudian bisnis yang kamu kelola secara langsung, mandiri, itu semua termasuk jenis-jenis pendapatan aktif, yang mana kamu tidak akan mendapatkan uang kalau kamu tidak bekerja. Dan orang yang pura-pura kaya biasanya mengandalkan sumber pendapatan aktif ini untuk membeli barang-barang mewah, yang mana tentu saja mereka bekerja banting tulang setiap hari, memeras keringat dengan sangat keras, baru mereka mendapatkan uang yang cukup untuk memenuhi ego dan gengsi mereka, sehingga mereka membeli barang-barang mewah dari uang-uang yang sebenarnya bisa mereka investasikan untuk hal-hal yang lebih baik. Kemudian perbedaan yang keempat adalah terkait keamanan finansial. Orang yang benar-benar kaya selalu memiliki dana darurat dan asuransi. Itu karena mereka paham kalau kedua hal tersebut akan melindungi mereka di masa depan. Entah itu melindungi diri mereka secara pribadi maupun melindungi uang mereka dari pengeluaran-pengeluaran yang tak terduga. Itulah fungsi dana darurat. Karena tanpa adanya dana darurat, biasanya kita akan mengeluarkan uang saat terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Seperti saat kita di PHK atau saat kita tidak memiliki pekerjaan lagi. Dan untuk asuransi, kita akan sangat terbantu jika suatu saat ada sebuah musibah yang melanda kita dalam hal kesehatan dan kejiwaan, yang tentu saja akan membantu kita untuk membayarkan uang yang lebih murah untuk mengobati penyakit atau musibah yang kita alami. Berbeda dari itu, orang yang pura-pura kaya biasanya kurang dan tidak terlalu peduli terhadap keamanan finansial yang mereka miliki. Mereka biasanya fokus pada hari ini. Mereka fokus pada menikmati hari ini dengan menggunakan uang mereka untuk sesuatu yang mereka inginkan, untuk memenuhi ego dan gengsi mereka. Alhasil, uang yang ditabung akan sangat sedikit jumlahnya, yang mana akan membuat mereka rentan terhadap krisis. Bayangkan saja, orang yang pura-pura kaya biasanya mendapatkan uang hanya dari pekerjaan aktif. Kemudian suatu saat kalau mereka di PHK dari pekerjaan mereka, mereka pasti akan kebingungan karena tidak terlalu memperdulikan dan menganggap penting dana darurat dan asuransi. Kemudian perbedaan yang kelima adalah pendidikan dan pengetahuan finansial. Mungkin ini adalah aspek yang paling menentukan kekayaan seseorang, di mana orang yang kaya asli selalu memiliki pemahaman yang sangat mendalam soal keuangan dan investasi. Mereka tidak pernah melihat uang sebagai bahan atau sebuah alat konsumsi, tapi mereka melihat uang sebagai sebuah aset, di mana mereka bisa membuatnya menjadi sebuah modal untuk dikembangkan, entah itu dalam bentuk bisnis maupun investasi. Inilah penyebab kenapa orang yang benar-benar kaya biasanya hidup di bawah kemampuan mereka. Ya, karena mereka benar-benar melihat hutang sebagai alat untuk menambah kekayaan. Sedangkan orang yang pura-pura kaya biasanya tidak paham dan kurang paham tentang keuangan, investasi, dan finansial. Biasanya mereka itu fokus pada hal-hal yang berbau konsumsi. Mereka fokus untuk berpikir tentang penampilan mereka setiap hari, kendaraan yang mereka kendarai, dan gadget yang mereka pakai hanya untuk terlihat menawan di mata orang lain. Yang padahal kalau kita tarik dari pendapat buku Psychology of Money, di situ mengatakan bahwa saat kita melihat barang mewah dari orang lain, kita tidak pernah peduli siapa yang mengendarainya.
Kita hanya fokus tentang pikiran-pikiran dan hayalan-hayalan bagaimana kalau kita yang menaiki kendaraan mewah tersebut. Kemudian perbedaan orang kaya asli dengan orang yang pura-pura kaya yang keenam adalah kebiasaan berbelanja. Orang yang benar-benar kaya biasanya berbelanja secara cerdas. Jadi apa itu berbelanja secara cerdas? Mereka yang benar-benar kaya membeli sesuatu bukan karena bentuknya, bukan karena mahalnya, kemewahannya, dan sebagainya. Tapi mereka justru membeli sebuah barang karena nilai yang mereka lihat dari barang tersebut. Begitupun saat mereka memilih sebuah barang dari banyaknya jenis barang dengan fungsi yang sama. Mereka pasti akan mencari nilai-nilai terbaik dari barang yang mereka bisa dapatkan, daripada hanya melihat bentuk yang indah dan menawan. Kemudian saat berbelanja, orang yang benar-benar memiliki kekayaan yang sesungguhnya biasanya tidak terpengaruh terhadap tren. Mereka biasanya tidak benar-benar terlalu mau mengikuti tren. Ya, taruhlah satu orang Mark Zuckerberg misalnya. Dia itu selalu mengenakan satu jenis setelan pakaian untuk dikenakan setiap hari, dan dia hanya mengenakan jas saat dia menghadiri acara-acara formal. Dan itulah sikap yang biasanya ditunjukkan oleh orang yang benar-benar kaya. Kemudian untuk orang yang pura-pura kaya, mereka biasanya berbelanja terkait tren, penampilan dari sebuah produk, dan juga bentuk-bentuk mewah yang bisa diberikan dari sebuah produk untuk memenuhi ego dan gengsi mereka. Dengan kata lain, mereka tidak membeli barang karena nilai, tapi mereka membelinya karena gengsi. Ini biasanya dilakukan oleh orang yang pura-pura kaya untuk menunjang status sosial yang mereka miliki. Mereka biasanya membutuhkan afirmasi-afirmasi dari orang lain untuk menjadi lebih bahagia daripada sebelumnya. Itulah sebabnya mereka menghabiskan banyak sekali uang, entah itu dari uang pinjaman maupun uang mereka pribadi, untuk membeli barang-barang yang bermerek dan terlalu mahal bagi keadaan ekonomi mereka yang sebenarnya. Kemudian perbedaan orang kaya asli dengan yang pura-pura kaya yang ketujuh adalah prioritas keuangan. Orang kaya asli biasanya mengutamakan tujuan-tujuan jangka panjang untuk keuangan mereka. Jadi saat mereka memiliki uang, mereka tidak mendahulukan proses berbelanja atau proses menghabiskan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi yang langsung mereka pikirkan adalah bagaimana cara untuk membuat uang ini berkembang, bagaimana cara untuk menjadi semakin kaya, dan bagaimana untuk memaksimalkan pemanfaatan uang yang dimiliki. Itulah kenapa kamu sering melihat orang yang benar-benar kaya cenderung untuk memiliki kemampuan untuk selalu menjadi lebih kaya daripada sebelumnya. Dan kalaupun mereka harus mengeluarkan uang, biasanya untuk kebutuhan-kebutuhan penting dalam kehidupan, diantaranya pendidikan, dana pensiun, dan amal. Itu karena pendidikan berarti sebuah perkembangan dari sumber daya manusia. Semakin tinggi pendidikan seseorang atau semakin baik pendidikan seseorang, seseorang tersebut juga memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai kekayaan di masa depan. Itulah kenapa mereka tidak pernah ragu-ragu dan sungkan untuk menggunakan uang dalam sektor pendidikan. Karena ini juga bagian dari investasi jangka panjang yang paling mendasar dalam kehidupan seseorang. Kemudian mereka juga biasa memprioritaskan untuk dana pensiun mereka. Karena orang kaya yang sebenarnya selalu berpikir jauh ke depan, bukan hanya fokus di masa sekarang yang akan membuat mereka menghabiskan uang terlalu cepat. Itulah kenapa mereka selalu mementingkan dana pensiun, karena mereka paham momen di mana mereka sudah tidak bisa bekerja lagi atau mendapatkan uang lagi adalah momen di mana mereka benar-benar membutuhkan lebih banyak uang daripada biasanya. Kemudian yang terakhir adalah untuk amal. Orang kaya yang sebenarnya tidak pernah ragu untuk beramal, karena mereka paham semakin kita berbuat baik terhadap seseorang, memberikan seseorang bantuan, kita akan memiliki siklus kehidupan yang lebih positif daripada sebelumnya. Karena amal atau kebaikan yang kita berikan kepada orang lain akan memberikan kebaikan juga terhadap diri kita.
Berbeda dari itu, orang yang pura-pura kaya biasanya fokus pada kesenangan-kesenangan jangka pendek. Mereka hanya fokus pada gengsi dan ego, yang mana membuat mereka membeli barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu penting, hanya untuk dilihat kaya atau dielu-elukan oleh orang lain yang ada di sekitaran mereka. Dengan kata lain, mereka lebih cenderung untuk hidup dengan mewah daripada kondisi ekonomi yang mereka miliki. Kecenderungan untuk hidup dalam kesenangan-kesenangan jangka pendek inilah yang begitu cepat merenggut kekayaan. Karena kita akan berbelanja secara impulsif, sehingga menghabiskan uang lebih banyak daripada yang seharusnya. Kemudian perbedaan orang kaya asli dengan orang yang pura-pura kaya yang kedelapan adalah pendekatan terhadap hutang. Jadi saat berhutang, mereka juga memiliki perbedaannya sendiri. Untuk orang yang benar-benar kaya, biasanya mereka selalu bijaksana untuk investasi dan menghasilkan uang dari hutang yang mereka miliki. Mereka biasanya akan berhutang terhadap sesuatu yang mereka produksi, misalnya untuk memperbesar bisnis yang mereka miliki, untuk menambah cabang-cabang bisnis yang mereka miliki, ataupun untuk memenuhi target investasi yang harus mereka keluarkan dari rencana keuangan yang sudah mereka buat sebelumnya. Dan disinilah mereka selalu memanfaatkan hutang. Bukan berarti orang kaya asli tidak pernah berhutang. Mereka tetap berhutang, tapi pada tempat-tempat yang relevan dan baik, di mana hutang tersebut bisa membayar dirinya sendiri. Berbeda dari hal itu, orang yang pura-pura kaya biasanya fokus untuk menggunakan hutang yang mereka pinjamkan atau miliki untuk konsumsi-konsumsi atau hal-hal yang mereka kenakan setiap hari. Misalnya kredit kendaraan bermotor, kemudian meminjam uang untuk membeli smartphone terbaru, atau meminjam uang untuk membeli pakaian mewah. Ini biasanya dimiliki oleh mereka hanya untuk memenuhi ego dan gengsi. Mereka ingin terlihat kaya di mata semua orang, sehingga mereka harus berpenampilan seperti orang kaya, yang mana hidup mewah, yang padahal orang kaya sendiri pun tidak terlalu terpikat pada kemewahan. Kemudian perbedaan orang kaya asli dengan yang berpura-pura kaya yang terakhir atau yang kesembilan adalah jaringan dan relasi. Orang kaya asli selalu memiliki jaringan-jaringan profesional, entah itu untuk membantu mereka dalam mengelola keuangan, untuk memperbaiki kualitas hidup mereka dalam kesehatan, dan juga untuk menangani masalah-masalah hidup yang lainnya. Mereka selalu memiliki jaringan yang baik ke tenaga-tenaga profesional. Begitupun dalam berteman. Orang yang kaya asli biasanya memiliki teman-teman yang progresif, yang selalu memikirkan rencana, dan ide. Mereka tidak akan terjebak pada omongan tentang gosip-gosip yang tidak membangun atau tentang kegagalan-kegagalan yang dilakukan oleh orang lain atau hal-hal buruk yang dimiliki oleh orang lain. Mereka selalu fokus pada ide dan rencana mereka ke depannya. Kalaupun mereka membahas sebuah masalah atau peristiwa yang menimpa orang lain, mereka selalu mencari pelajaran yang bisa diambil agar mereka tidak terjebak dalam masalah yang sama. Dan untuk orang yang pura-pura kaya, biasanya mereka itu fokus dalam penampilan, bukan pada relasi yang benar-benar membangun dan positif. Orang yang pura-pura kaya biasanya menjaga penampilan untuk validasi sosial. Mereka biasanya bergaul untuk memamerkan harta, memamerkan kekayaan dan barang-barang mewah yang mereka kenakan. Karena mereka selalu butuh validasi dari orang-orang yang mereka ajak berteman. Jadi bukannya membangun dalam hal komunikasi, mereka justru akan terjebak dalam lingkungan-lingkungan yang negatif, karena mereka pasti akan didekati atau berteman dengan orang-orang yang memiliki kepribadian yang mirip dengan mereka. Mungkin itu dulu ya untuk video kali ini. Semoga dari video ini kamu bisa membedakan nih bagaimana cara orang yang benar-benar kaya bersikap, sehingga nanti kamu bisa memiliki atau mengikuti gaya-gaya hidup yang dilakukan oleh orang yang benar-benar kaya. Karena dengan meniru kebiasaan yang mereka lakukan, kita sebenarnya sudah membuka satu pintu ke arah
kesuksesan dan kekayaan yang sebenarnya. Itu karena tidak mungkin mereka menjadi kaya jika kebiasaan mereka itu adalah kebiasaan yang menghambur-hamburkan uang. Mungkin itu dulu ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kamu semua. Sekian dari program Diri. Wassalam.